Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Oke, jika kita sudah menentukan peta sasaran kinerja unit kerja, maka kita bisa beranjak ke merumuskan Key Performance Indicator untuk jabatan pada unit kerja tersebut. Jadi, dalam hal ini kita akan merumuskan Key Performance Indicator untuk jabatan pelaksana administrasi SDM, di mana lokasi unit kerjanya adalah di Biro Renbang SDM. Dan tadi kita sudah menentukan peta sasaran kinerja untuk Biro Renbang SDM. Oke, kita coba lihat pada sheet di mana terdapat tabel Key Performance Indicator untuk pelaksana administrasi SDM. Pada tabel ini ada beberapa kolom, yaitu mulai dari kiri ada kolom sasaran kinerja unit kerjanya, yaitu Biro Renbang SDM. Kemudian ada sasaran kinerja jabatan. Jadi nanti dirumuskan terlebih dahulu sasaran kinerja jabatan dari pelaksana administrasi SDM ini. Kemudian ada kolom bobot, yaitu bobot dari setiap sasaran kinerja jabatan. Kemudian ada kolom indikator kinerja yang merupakan indikasi ukuran dari sasaran kinerja jabatan. Kemudian ada indikator kinerja, yaitu yang merupakan indikasi dari sasaran kinerja jabatan. Kemudian ada kolom ukuran unit, yaitu yang merupakan ukuran dari indikator kinerja. Kemudian ada kolom target, yaitu target yang harus dicapai di setiap indikator kinerjanya. Kemudian ada kolom monitoring, yaitu realisasi. Jadi ini realisasi pada satu kurun waktu tertentu ya. Ini tergantung dari perusahaan. Mau realisasinya itu dimonitoring setiap bulan kah, atau setiap kuartal kah, atau setiap semester kah, itu seperti itu. Kemudian ada kolom skor, gitu ya. Kemudian berikutnya ada kolom nilai kinerja. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu. Kita sudah menentukan sasaran kinerja untuk Biro Renbang SDM. Karena pelaksana administrasi SDM ini berada di unit kerja Biro Renbang SDM, maka di sini sasaran kinerja Biro Renbang SDM dikopi ke kolom sasaran kinerja unit kerja. Ya, di sini Biro Renbang SDM. Ya, kita pindahkan saja di sini, di kolom ini. Kemudian berikutnya dirumuskan sasaran kinerja jabatan, yaitu sasaran kinerja dari jabatan pelaksana administrasi SDM. Nah, ini dalam menentukan sasaran kinerja jabatan itu melihat dari uraian tugas pelaksana administrasi SDM, yaitu pada dokumen job description. Misalkan, pelaksana administrasi SDM salah satu tugasnya adalah melakukan administrasi data dan dokumen remunerasi pegawai atau gaji pegawai ya. Kemudian, uraian tugas tersebut diterjemahkan menjadi sasaran kinerja jabatan. Nah, sasaran kinerja jabatan ini dalam membuatnya itu harus ada sasaran kinerjanya. Misalkan tugas tersebut tadi, ini diterjemahkan menjadi sasaran kinerja jabatan seperti ini. Mengelola administrasi data dan dokumen remunerasi pegawai atau gaji pegawai secara akurat. Nah, ini yang dimaksud dengan bahasa sasaran kinerja. Sasaran kinerja jabatan ini, jika dikaitkan dengan sasaran kinerja Biro Renbang SDM, itu masuk pada sasaran kinerja yang mana? Di sini, ini sebagai contoh, ini masuk ke dalam sasaran kinerja Biro Renbang SDM, yaitu mengelola biaya karyawan secara efisien. Bagaimana bisa masuk ke dalam sasaran kinerja Biro Renbang SDM atau yang terkait dengan sasaran kinerja ini, yaitu mengelola biaya karyawan secara efisien? Asumsi sederhananya begini. Ketika pelaksana administrasi SDM ini mengadministrasi data remunerasi pegawainya tidak akurat, ya, misalkan nilai gaji yang diinputkan itu berlebih, sehingga ketika perusahaan ini mengeluarkan biaya gaji karyawan tersebut, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dari apa yang seharusnya, sehingga tidak efisien lagi. Jadi, sasaran kinerja jabatan pada uraian tugas pelaksana administrasi SDM, yaitu mengadministrasi data gaji pegawai, dikaitkan dengan sasaran kinerja Biro Renbang SDM yang mengelola biaya karyawan secara efisien. Jadi, begitu cara melakukan link dan match antara sasaran kinerja jabatan dengan sasaran kinerja Biro Renbang SDM. Dan begitu pula tadi cara menerjemahkan uraian tugas jabatan menjadi sasaran kinerja jabatan. Nah, begitu pula uraian-uraian tugas yang lainnya pada jabatan pelaksana administrasi SDM diterjemahkan satu persatu menjadi sasaran kinerja jabatan ya. Ini di sini ada uraian tugas yang terkait dengan jaminan sosial, sehingga jika diterjemahkan menjadi sasaran kinerja jabatan menjadi mengelola administrasi data dan dokumen jaminan sosial pegawai secara akurat. Nah, itu bahasa sasaran kinerjanya.
Jadi di sini kalau sebagai contohnya terkait dengan uraian tugas pengadministrasian, itu umumnya bahasa sasaran kinerjanya adalah secara akurat. Jadi tindakan administrasinya itu dilakukan secara akurat. Kemudian ada yang terkait meningkatkan dan memelihara kepuasan layanan administrasi SDM. Nah, karena pelaksana administrasi SDM ini uraian-uraian tugasnya itu memberikan layanan administrasi di bidang SDM, maka ada sasaran kinerja jabatan yaitu meningkatkan dan memelihara kepuasan layanan administrasi SDM. Kemudian juga ada satu lagi sasaran kinerja jabatan yang sifatnya general, yaitu mengembangkan kompetensi diri secara berkala. Memang ini tidak ada di dalam uraian tugasnya. Tapi ini secara unit kerja Biro Renbang SDM, semua pemangku jabatan yang ada di Biro Renbang SDM itu diberikan tugas atau keharusan mengikuti kegiatan coaching dari atasannya langsung. Dan ini dimasukkan di dalam sasaran kinerja jabatan. Nah, kita menuliskannya seperti ini, mengembangkan kompetensi diri secara berkala. Nah, mana bahasa sasaran kinerjanya? Yaitu ini, secara berkala. Ya, jadi kalau mengembangkan kompetensi dirinya tidak secara berkala, maka kinerjanya tidak bagus. Sederhananya seperti itu, ya. Kemudian, masing-masing sasaran kinerja jabatan ini kita cocokkan, kita sesuaikan dengan sasaran kinerja dari Biro Renbang SDM, di mana jabatan pelaksana administrasi SDM ini berada. Jadi itulah cara bagaimana menentukan sasaran kinerja jabatan. Jadi kita lihat uraian tugasnya seperti apa, ruang lingkup jabatannya seperti apa, kemudian kita rumuskan sasaran kinerja jabatannya. Dan kemudian disesuaikan dengan sasaran kinerja Biro Renbang SDM ya, di mana unit kerja jabatan tersebut berada. Kemudian ada isian kolom bobot. Nah, bobot ini merupakan bobot dari masing-masing sasaran kinerja jabatan yang sudah ditentukan. Cara menentukan bobot ini bagaimana? Bobot terbesar itu diberikan kepada sasaran kinerja jabatan yang dianggap paling krusial, paling penting bagi unit kerja Biro Renbang SDM dan juga bagi perusahaan. Mana sasaran kinerja jabatan ini yang paling penting, maka di situ diberikan bobot yang paling besar. Bobot seluruh sasaran kinerja jabatan ini jika diakumulasikan totalnya harus 100% ya. Harus 100%. Sehingga dalam mendistribusikan bobot masing-masing sasaran kinerja jabatan, itu totalnya harus 100%. Di sini kita bisa lihat ada beberapa sasaran kinerja yang memiliki bobot besar, yaitu 20%, yaitu terkait dengan administrasi gaji atau remunerasi dan jaminan sosial. Karena ini nanti dampaknya ke perusahaan itu terkait dengan efisiensi biaya, ya. Walaupun ini ruang lingkupnya hanya administrasi, tapi sedikit saja kesalahan administrasi terkait biaya, itu nanti akan berdampak pada keuangan perusahaan. Kemudian ada lagi yang lebih besar dari 25%. Misalkan ini, meningkatkan dan memelihara kepuasan layanan administrasi SDM. Karena di dalamnya itu, layanan administrasi SDM itu salah satunya terkait dengan keamanan dokumen administrasi kepegawaian. Jadi di sini dimisalkan diberi bobot lebih besar daripada sasaran kinerja yang lainnya karena terkait dengan keamanan dokumen administrasi SDM. Oke, itulah cara menentukan bobot dari sasaran kinerja jabatan. Kemudian setelah menentukan bobot dari masing-masing sasaran kinerja jabatan, kita menentukan indikator kinerja. Jadi indikator kinerja ini merupakan sesuatu yang mengindikasikan sasaran kinerja jabatan. Kita coba lihat di sini, sasaran kinerja jabatan untuk administrasi dokumen remunerasi pegawai atau gaji pegawai. Nah, ini sasaran kinerjanya bahwa administrasi dokumen remunerasi pegawai atau gaji pegawai itu harus dilakukan secara akurat. Apa indikasinya bahwa pengadministrasiannya sudah dilakukan secara akurat? Nah, itulah indikatornya. Misalkan dikatakan akurat jika pengadministrasiannya dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian pengadministrasiannya dilakukan tanpa kesalahan. Maka tepat waktu dan tanpa kesalahan merupakan indikator dari sasaran kinerja jabatan ini. Dan itu menjadi kalimat indikator kinerja. Nah, bagaimana cara menuliskan kalimat indikator kinerja? Itu harus tepat indikasinya apa? Nah, tadi kalau kita misalkan akurat itu dilihat dari ketepatan waktu dan tanpa adanya kesalahan, maka harus kita cantumkan ya di sini pengadministrasian data atau dokumen remunerasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu.
Kemudian di sini yang diselesaikan tanpa kesalahan. Jadi ada dua indikasi yang bisa dikatakan bahwa pengadministrasiannya dilakukan secara akurat. Kemudian di sini di awal itu ditambahkan ukurannya. Jadi untuk menentukan bahwa tepat waktu atau tidak itu diukur dengan apa? Nah, di sini kita sebutkan yaitu prosentase misalkan. Karena ini terkait dengan jumlah dokumen yang diadministrasi. Jadi misalkan kemarin ketika kita menyusun job description dalam setiap bulannya itu pelaksana administrasi SDM mengadministrasi dokumen remunerasi sebanyak 100 dokumen, yaitu sesuai dengan jumlah pegawai perusahaan, 100 pegawai. Berarti di sini pengadministrasian dokumen remunerasi pegawai yang dimaksud adalah pengadministrasian sejumlah 100 dokumen remunerasi pegawai. Dari 100 dokumen tersebut yang diselesaikan tepat waktu berapa? Kemudian diukurnya dengan apa? Dengan prosentase. Sehingga dalam menuliskan indikator kinerja itu harus menunjukkan ukurannya dan indikasinya. Kemudian juga tentunya objeknya. Kalau terkait remunerasi ya tuliskan ini remunerasi. Kemudian indikasinya apa? Yaitu ketepatan waktu. Kemudian standar ukurnya apa? Yaitu prosentase. Standar ukurnya ini bisa bermacam-macam, tidak hanya persentase ya, bisa skala, bisa angka. Nah, ini tergantung dari indikasi yang digunakan. Kalau indikasinya ada ketepatan waktu dalam menyelesaikan apa? Menyelesaikan dokumen. Jadi nanti yang diukur itu apa? Oh, banyaknya dokumen yang diselesaikan tepat waktu. Nah, untuk mengukur banyaknya dokumen yang diselesaikan tepat waktu ini, kita menggunakan standar ukur berupa prosentase, ya, prosentase dari jumlah yang dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi begitulah pola yang digunakan untuk membangun indikator kinerja. Kita coba lihat untuk indikator kinerja dengan standar ukur yang lain. Nah, misalkan di sini ada standar ukurnya adalah jumlah dan skala. Di sini sasaran kinerjanya meningkatkan dan memelihara kepuasan layanan administrasi SDM. Nah, indikasi untuk menyatakan bahwa kepuasan layanan administrasi SDM itu terpelihara dan meningkat, itu dari apa saja? Oh, dari skala kepuasan layanan administrasi SDM. Oh, dari kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi kepegawaian. Sehingga dalam mengukur kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi kepegawaian, ini yang diukur adalah peristiwa kejadian pencurian atau kejadian kehilangan misalkan. Nah, untuk mengukur peristiwa tersebut, yang diukur apanya? Oh, jumlah terjadinya peristiwa. Ya, makanya di sini kita pakai standar ukurnya adalah jumlah. Jumlah kesalahan keamanan data atau dokumen administrasi kepegawaian. Kemudian ada mengenai kepuasan layanan administrasi SDM. Kepuasan layanan administrasi SDM ini tentunya kita tidak dapat mengukurnya dengan standar ukur jumlah. Begitu pula dengan standar ukur prosentase. Kita tidak bisa mengukur kepuasan layanan administrasi SDM ini dengan standar ukur prosentase. Nah, yang pada umumnya digunakan standar ukurnya adalah skala. Jadi, misalkan skala yang dipakai adalah 4 skala. Yang biasa kita temui pada survei, misalkan skala 1 itu adalah sangat tidak puas ya terkait dengan layanannya. Kemudian skala 2 itu tidak puas. Kemudian skala 3 itu puas. Skala 4 sangat puas. Jadi itulah contoh menggunakan standar ukur skala pada indikator kinerja. Jadi kita sesuaikan dulu dengan apa yang mau diukur. Kemudian standar ukurnya kita yang sesuai pakai standar ukur yang seperti apa. Kemudian untuk yang sasaran kinerja mengembangkan kompetensi diri secara berkala. Ini indikatornya, ini yang dipakai misalkan jumlah kegiatan coaching dengan atasan langsung. Jadi ini terkait dengan kegiatan yang diikuti, sehingga standar ukurnya yang dipakai adalah jumlah. Berapa kali kegiatan coaching yang diikuti ya. Jadi di sini pakai standar ukurnya jumlah. Jadi itulah bagaimana merumuskan indikator kinerjanya. Kemudian di kolom berikutnya ada ukuran unit. Jadi ukuran unit ini adalah representasi dari standar ukur yang digunakan pada indikator kinerja. Jadi kalau pada indikator kinerja standar ukurnya menggunakan persentase, maka di kolom ukuran unit ini kita tuliskan dengan persen. Kemudian yang tadi misalkan jumlah kesalahan keamanan ya, itu ukuran unitnya adalah angka karena standar ukurnya merupakan jumlah peristiwa. Jadi nanti ukuran unitnya adalah angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian jika standar ukurnya adalah skala, maka ukuran unitnya ya skala. Kemudian yang tadi mengikuti kegiatan coaching dengan atasan langsung ya, jumlah itu standar ukurnya juga
angka. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan standar ukur yang ditentukan pada indikator kinerja. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom isian target. Nah, ini adalah merupakan standar capaian yang menjadi ketentuan. Misalkan dari indikator kinerja persentase jumlah pengadministrasian data atau dokumen remunerasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu. Ya, jadi data atau dokumen remunerasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu ini ditarget harus berapa dokumen setiap bulannya misalkan. Karena kegiatan administrasi ini kan terjadi setiap bulannya. Misalkan ditargetkan setiap bulannya itu minimal 90% dokumen remunerasi pegawai ini diselesaikan tepat waktu. Nah, bagaimana cara menentukan target ini? Kapan ditentukan 90%, kapan ditentukan 100%? Bisa dilihat pada karakteristik indikator kinerjanya. Jadi, dalam menentukan indikator kinerja itu harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah achievable, jadi dapat dicapai. Tapi juga jangan terlalu mudah untuk dicapai. Dan kemudian kita lihat juga indikator kinerja ini karakteristiknya bagaimana. Indikator kinerja ini karakteristik dampaknya bagi unit kerja dan perusahaan itu bagaimana, kritis atau tidak. Jika karakteristiknya adalah kritis, yaitu tanpa toleransi, maka targetnya dibuat semaksimal mungkin. Kalau persentase itu misalkan dimaksimalkan ya hingga 100% targetnya, jadi tanpa adanya toleransi. Kemudian jika ada indikator yang masih bisa ditoleransi, misalkan di sini ada jumlah pengadministrasian data dan dokumen remunerasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu. Oke, ya memang secara logika semuanya harus tepat waktu. Tapi jika pun ada yang tidak tepat waktu, biasanya masih diberikan interval waktu untuk segera menyelesaikannya. Jadi kita bisa asumsikan di sini untuk indikator persentase jumlah pengadministrasian data remunerasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu, kita masih bisa berikan toleransi target di bawah 100% ya. Misalkan kita tentukan 90%. Nah, begitu pula untuk menentukan target-target yang lainnya. Coba kita lihat indikator kinerja dengan standar ukur selain persentase. Di sini ada jumlah kesalahan keamanan data dokumen administrasi kepegawaian. Standar ukurnya adalah jumlah, unit ukurannya adalah angka. Jadi jumlah kesalahan keamanan yang diperbolehkan itu berapa? Nah, di sini misalkan kita targetkan tidak boleh ada kesalahan keamanan. Yaitu di sini kita isikan dengan 0 ya. Kemudian yang terkait dengan standar ukur skala, di mana unit ukurannya adalah skala. Di sini skala kepuasan layanan administrasi SDM. Jadi pelaksana administrasi SDM ini ditargetkan mendapat rata-rata skala berapa terkait dengan kepuasan layanan administrasi SDM dari karyawan yang ada di perusahaan. Nah, di sini kita menuliskannya jika skala, yaitu targetnya 4 dari 4 skala. Jadi skala 4 dari 4 skala. Ya, ini bisa disesuaikan targetnya, misalkan diberikan toleransi. Oke lah, jangan yang maksimal skalanya, yaitu skala 3 saja misalkan. Jadi kita tuliskan di sini skala 3 dari 4 skala. Kemudian untuk yang standar ukur yang lain yang terkait dengan indikator kinerja berbeda, jumlah kegiatan coaching dengan atasan langsung. Ukuran unitnya adalah angka karena standar ukurnya adalah jumlah. Kemudian targetnya, karena dihitung dari berapa kali kegiatan coaching yang diikuti, maka target yang ditentukan adalah terkait dengan jumlah kegiatannya. Nah, misalkan ditargetkan 1 kali dalam sebulan, berarti dalam 1 tahun adalah 12 kali. Sehingga kalau dalam 1 bulan itu mengikuti 1 kali kegiatan coaching, maka kinerjanya sudah dianggap bagus, sudah maksimal. Karena targetnya adalah mengikuti 1 kali kegiatan dalam 1 bulan. Jadi itu cara menentukan target. Oke, mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat, dan jika perusahaan atau instansi kalian membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk merumuskan Key Performance Indicator, silakan kirim saja ke email kuliahmilenialid@gmail.com. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih dalam dan lebih interaktif, silakan bisa bergabung ke grup Telegram Kuliah Milenial. Silakan klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Silakan juga kalian bisa meninggalkan di kolom komentar jika ada permintaan materi-materi yang perlu dibahas di channel ini. Dan tentu saja jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, selalu ingat, always learn more, do better, and change ahead. Salam kompeten.